Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, surat Ali Imran: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على صفا حفرة من النار وأنقذكم منها. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah kalian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu id kuntum a'da'a, ketika kalian itu dulunya berada dalam keadaan bermusuh-musuhan. Kalian berada dalam keadaan yang penuh dengan kebencian satu dengan yang lainnya. Kalian berada dalam keadaan penuh dengan permusuhan dan perpecahan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati-hati kalian, sehingga kalian bini'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah, karunia yang datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, kalian menjadi bersaudara. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini memperingatkan kita bahwa ketika manusia hidup dalam keadaan jahiliyah sebelum datangnya Islam, masing-masing di antara mereka hidup dalam keadaan berpecah belah. Masing-masing di antara mereka hidup dalam keadaan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada mereka, membawakan kepada mereka agama yang penuh dengan rahmah, agama yang mendatangkan kasih sayang, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu pula Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Maka seluruh aspek dalam kehidupan beragama yang diterangkan dan dibawa oleh Rasulullah adalah tidak lepas dari penyempurnaan terhadap akhlak manusia. Sehingga terkadang Rasulullah menegakkan hukum di antara kaum muslimin, maka hukum itu juga adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Ketika Rasulullah harus memotong tangan sang pencuri atau melakukan rajam terhadap orang yang telah menikah dan berzina, atau mendera sebanyak 80 kali dicambuk seorang yang masih bujang tetapi melakukan perzinahan, maka itu juga adalah dalam rangka sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kecuali illa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak ada sedikit pun cacat dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama yang mulia ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, sebagai suatu pertanda bahwa agama telah disempurnakan oleh Allah, nikmat telah dicukupkan oleh Allah, sehingga apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang membawakan rahmat bagi seluruh alam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ala ba'din kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian membesarkan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana sebahagian kalian membesarkan suaranya kepada sebahagian yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, karena perbuatan itu bisa menggugurkan amal-amal kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Allama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah, beliau mengatakan, kalaulah sekiranya meninggikan suara di atas suara Rasulullah, kemudian membesarkan suara di hadapan Rasulullah dapat menggugurkan amalan seseorang, maka bagaimanakah seseorang yang beramal mendahului amalan Rasulullah atau melakukan suatu perkara ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Tentu yang demikian itu lebih-lebih lagi bisa menggugurkan amalannya. Maka Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan
yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, seorang imam besar yang bernama Abu Abdullah atau Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani, seorang ulama dan anak dari seorang imam pakar hadis, yaitu Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Beliau mempunyai anak yang bernama Abu Bakar Abdullah. Beliau ini pernah menulis sebuah kalimat yang sangat indah di dalam Mandhumah Al-Haiyah, bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf ha, di mana beliau berkata, "In bi kitabillahi wa sunanillati atat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarju wa tarbah." Dan beragamalah engkau dengan kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu engkau akan beruntung dan bahagia, engkau akan berhasil dan beruntung di hari kemudian nanti. Maka perhatikanlah nasihat beliau yang mulia ini, di mana beliau rahimana wa rahimahullah menganjurkan dan memotivasi kita untuk membangun segala macam bentuk ibadah di dalam agama, untuk beragama dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara manusia ada orang-orang yang hanya mau beragama dengan Al-Quran dan mereka tidak mau beragama dengan sunnah Rasulullah. Kalau disampaikan kepada mereka sunnah Rasulullah, mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Kami hanya menerima yang datangnya dari Al-Quran. Adapun yang dari sunnah itu bisa kami tolak atau bisa kami terima. Atau sunnah Rasulullah itu diragukan keabsahannya, bisa benar, bisa tidak. Adapun Al-Quran adalah mutlak benar. Kami hanya mau beragama dengan Al-Quran dan kami tidak beragama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas orang-orang yang demikian ini telah tersebut di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatih." Hampir saja datang masanya ada seseorang yang duduk bersandar di atas sofanya, yuhaddithu bihadithin min hadithi, lalu dia bercerita dengan suatu hadis dari hadis-hadisku. Fayaqulu, lalu dia berkata, "Bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal." Antara kami dan kalian itu hanya ada kitab Allah azza wa jal. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Maka apa-apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran dihalalkan, maka kami pun menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi min haramin faharramnahu. Dan apa-apa yang kami dapati dalam Al-Quran, perkara yang diharamkan, maka kami pun mengharamkannya. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harramallah. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya, ada orang-orang yang mereka hanya mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran saja. Mereka hanya mau beragama dengan Al-Quran. Jadi ketika mereka mendapati hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran itu halal, maka mereka mengatakan kami menghalalkannya. Adapun juga ketika mereka mendapati perkara-perkara di dalam Al-Quran yang diharamkan oleh Allah, mereka pun mengatakan kami mengharamkan. Namun ketika mereka mendapati perkara yang diharamkan oleh Rasulullah atau perkara yang dihalalkan dalam sunnah Rasulullah, mereka tidak mengamalkannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita dari mereka. Kata beliau, "Ala
wa innama harrama Rasulullah mithla ma harramallah. Ketahuilah bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sebab itu kita dapati sebahagian manusia dan kita dapati ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka menamakan diri mereka dengan majlis tafsir Al-Quran, bermarkas di Solo. Mereka punya radio dan juga punya televisi, tetapi mereka hanya mau beramal dengan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Rasulullah, sehingga mereka menghalalkan anjing karena tidak ada di dalam Al-Quran keharaman tentang anjing. Barang siapa yang membuka Al-Quran dari huruf A sampai huruf Z, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dia tidak akan mendapatkan satu ayat pun tentang keharaman anjing. Yang akan dia dapati hanyalah tentang keharaman darah. Dia dapati hanyalah keharaman memakan bangkai. Yang dia dapati hanyalah keharaman daging babi. Yang dia dapati hanyalah keharaman binatang yang disembelih untuk berhala. Tetapi dia tidak dapat haraman tentang anjing. Maka mereka mengatakan, kami tidak mendapati keharaman anjing di dalam Al-Quran, maka kami pun tidak mengharamkannya. Maka dari itu, ketahuilah bahwa beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hanya bisa dengan tapi harus juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, Al-Quran as-sunnah minas sunnati ilal Quran. Al-Quran itu sangat butuh terhadap sunnah, sunnah kepada Al-Quran. Artinya sekian banyak perkara Al-Quran diterangkan oleh Allah secara mujmal dan terperincinya ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, kutiba alaikum, diwajib kalian untuk berpuasa. Maka bagaimana tata cara berpuasa itu disebut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada salat. Kifiyah tentang salat, ruku, i'tidal, tasyahud, salam, dimulai dengan takbiratul ihram. Seluruhnya itu disebutkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau seseorang hanya berpegang dengan Al-Quran, niscaya dia tidak akan tahu bagaimana tata cara solat dengan benar. Dia tidak akan tahu solat itu ada ruku, dia tidak akan tahu solat itu ada sujud, karena di dalam Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita bagaimana kaifiyah solat. Begitu pula jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walillahi 'alan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban rukyah kepada Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kalau manasik haji itu diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Futu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Rasulullah ajarkan kita tawaf itu 7 kali putaran. Yang putarannya adalah berlari-lari kecil, ta'ammul, putaran-putaran yang berjalan biasa saja. Rasulullah mengajarkan kita sa'i di Rasulullah mengajarkan kita melempar jumarah, dan itu semua ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Al-Imam Al-Barbahari mengatakan kepada kita dalam kitabnya Syarh Al-Barbahari, beliau mengatakan, i'lamu annal islama huwa sunnah, kata oleh kalian bahwa Islam itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnata hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqutuhuma illa bil akhar, dan salah satu dari tidak bisa dapat dipraktekkan dengan baik kecuali dia membutuhkan yang lain. Al-Quran tidak dijalankan, agama Islam tidak bisa dijalankan melainkan dia butuh dengan petunjuk Rasulullah, dan petunjuk Rasulullah tidak bisa dijalankan kecuali dia harus Islam. Maka dari itu satu dari keduanya tidak bisa dengan baik kecuali dia membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan sunnah itu adalah Islam. Itu Islam membutuhkan sunnah, dan sunnah membutuhkan Islam. Barakallahu fikum.
والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم دعوتك وأنت السميع، اللهم رجوتك وأنت الكريم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم مزق أمريكا وأعوانه، اللهم مزق أمريكا وأعوانه، اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا، اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أخير دعوانا أقيم الصلاة.